Aku ngangkat tema di proposal tesis aku itu nggak jauh dari skripsi aku yang di S1. Bis beres S2. Sorong serah. Oh bukan, belum belum ada hilal nanggung-nanggung di promosi. Jadi ya udah promosi-promosi aja gitu. Oke, Karena nanti outputnya bakal lebih besar ke kita. benar sekali. Nggak usah takut di promosi sih menurutku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Kaum Podcast IBC, Islamik berkarakter dan cerdas. Masih bareng aku, Pia Kamalia Kartika, bakal nemenin sahabat di rumah atau dimanapun berada. Tentunya hari ini kita bakal ulik pembahasan yang cukup menarik dan teman-teman pasti tentunya akan sangat termotivasi dari hal ini gitu. Jadi tanpa basa-basi lagi kita bakal sapa narasumber kita. Oke, selamat pagi Elo. Iya, selamat pagi Pia. Senang kembali bertemu sama Elo nih. Kita satu angkatan di Universitas Muhammadiyah Mataram, khususnya di Fakultas Agama Islam ya. Kita baru lulus kemarin dan alhamdulillah kita ketemu lagi di program Nostalgia. Jadi kita akan berbagi kisah menarik nih dari Elo sendiri, berbagi motivasi buat teman-teman lainnya juga gitu. Nah, yang akan kita ulik kali ini, kita akan angkat pembahasan mengenai bagaimana sih persiapan Elo Pajria sendiri dalam melanjutkan studi S2-nya, kemudian dalam mengembangkan bisnis dia gitu. Jadi kita akan ulik itu. Jadi teman-teman pastikan untuk nonton video ini dari awal sampai akhir. Oke Elo, sebelum kita ke pembahasan yang secara mendalam tadi mengenai bagaimana persiapan Elo yang lanjut S2 dan bisnisnya seperti apa, Elo bisa kenalin diri dulu nih sama teman-teman yang nonton. Oke, Silakan, assalamualaikum Elo. semuanya. Perkenalkan nama saya Elo Pajeri Sakdiana. Saya sekarang kuliah di Universitas Islam Negeri Mataram. Pindah Alhamdulillah haluan ya. sudah di jenjang pasca Iya, sarjana. Kebetulan S1-nya saya di Universitas Muhammadiyah. Mataram. Satu angkatan dengan Pia ya. Kita satu angkatan, kebetulan satu fakultas, yaitu Fakultas Agama Islam. Oke. Cuma kita beda prodi ya. Ya, cuma beda prodi. Terus Elo aslinya orang mana? Aku asli orang Lombok Timur, tepatnya di Sembalun. Sembalun. Pasti teman-teman nggak Udah nggak asing dong Sembalun. udah nggak asing dong Sembalun itu di mana gitu. Oke, Elo, mengenai pembahasan yang akan kita angkat, mengenai bagaimana tentang jenjang pendidikan Elo yang melanjut S2, persiapannya seperti apa setelah lulus. Maksudnya kayak ini bukan waktu yang lama gitu. Baru kemarin loh kita lulus. Tiba-tiba Elo udah lanjut studi nih gitu. Jadi gitu. teman-teman pasti penasaran dong persiapannya secepat itu apa aja sih gitu. Nah, mungkin dari Elo sendiri bagaimana nih merencanakan atau rencana atau strategi Elo yang Elo lakuin selama beberapa bulan setelah lulus ini seperti apa? Oke, aku ceritain ya. Oke. Dari skripsi, sebenarnya aku tuh pas masih awal-awal kuliah belum ada rencana sih buat lanjut S2, cuma pas lagi skripsian, aku sering banget didatengin sama teman-temanku karena teman-temanku di circle-nya aku rata-rata pada lanjut S2. Iya. Kebetulan aku kan ini sering di teman-teman HMI, jadi teman-teman HMI ku pada lanjut S2 gitu kan. Awalnya tuh aku bilang, udahlah nanti aja dulu gitu. Jadi terus bilang teman-teman, udahlah lanjut aja gitu. Jadi ketika semester 7 aku udah berani ngebuletin tekad buat aku lanjut S2. Itu dari Jadi semester 7 ya? dari semester 1 sampai semester 6 aku belum masih 50-50 lah ya. Cuma pas sudah semester 7 aku berani buletin tekad buat langsung lanjut kuliah. Jadi dari situ pas semester 7 aku udah rancang mulai dari gimana aku harus persiapannya. Secara waktu itu aku semester 7 kan masih proposal, Iya, masih kita masih skripsian. proposalan. Jadi dari situ aku udah siapin semuanya, mulai dari belajar ini, belajar itu, karena masuk S2 kan harus tes potensi akademik, Iya. harus tes wawancara, jadi harus benar-benar disiapin gimana sih ke depannya gitu. Oh, berarti Elo udah persiapkan itu secara matang dari semester 7 lah ya. Nah, Dari untuk semester 7. biasanya kan kalau kita lanjut studi S2 nih, biasanya kan ada tuh ujian-ujian masuk seperti ujian TOEFL, IELTS gitu. Itu gimana jika pas masuk di studi S2 sekarang ada nggak pas Elo masuk ujian seperti Kemarin itu? pas aku masuk S2 ada tes potensi akademik. Tes potensi akademik itu ada pelajaran umum, ada bahasa Inggris sudah pasti kan. Bahasa Inggris, bahasa Arab, sama hitung-hitungan juga udah pasti. Ya itu masuk di tes potensi akademik. Abis itu ada lagi tes wawancara. Wawancara tentang
prodi apa yang kita ambil. Di situ kita disuruh pilih 2 jurusan, apa yang kita mau ambil nantinya. Terus dilihat mana yang lebih dominan, yang cocok buat kita gitu. Nah, habis itu kemarin aku juga sempat jadi persyaratan masuknya itu harus buat proposal tesis. Iya, itu Iya. gimana? Ya, aku buat proposal tesis. Aku ngangkat tema di proposal tesis aku itu nggak jauh dari skripsi aku yang di S1. Oke, jadi itu relevan lah ya untuk Iya, pembahasan jadi untuk relevan. tesis. Aku ngerasa nggak begitu berat pas ujian masuk karena waktu itu kan sedang mengerjakan skripsi. Iya. Jadi kita sudah terbiasa dengan skripsi ataupun dengan teknik penulisan atau apa begitu. Jadi udah sedikit membantu lah dalam proses sedikit itu membantu. untuk lanjut S2. Nah, kemudian dari Elo sendiri sekarang ngambil S2-nya juga linear ya? Iya, aku ngambilnya linear. S1 pendidikan bahasa Arab, kemudian S2 lagi aku ambil pendidikan bahasa Arab. Itu dulu, oke, kita ulik flashback lagi nih untuk Boleh. berapa tahun pas masih S1. Oke. Untuk Elo sendiri ngambil bahasa Arab itu murni atau pure emang kemauan Elo sendiri? Secara Elo juga bahasa Inggris juga oke kan gitu? Gimana? Jadi awalnya aku pengen kuliah di jurusan bahasa Inggris dulunya. Tuh kan? Cuma orang tua aku bilang, kamu ambil jurusan bahasa Arab aja gitu. Kebetulan orang tua aku, ibunya aku jurusan bahasa Arab. Oh, Iya, jadi ibuku guru bahasa Arab. Terus di rumah sering banyak anak-anak yang kursus gitu. Cuma aku sendiri nggak pernah belajar di rumah sama ibuku. Lebih baik aku belajar di luar Iya, atau ngambil benar. kursusan gitu. Aku lebih enak yang belajar di luar. Banyak yang datang belajar ke rumah. Ibuku guru privat bahasa Arab kemarin. Jadi selain ngajar di madrasah, privat juga di rumah. oke, berarti dulu ya untuk ngambil bahasa Arab itu karena orang tua ya? Awalnya. Awalnya Tapi cuma lama-kelamaan kayak iya, enak ngerasa juga ya. enak juga sih gitu. Karena emang aku suka bahasa. I like language. Iya, Beneran dari aku umuran SMP aku udah suka bahasa Inggris. Tadinya kan aku nggak suka. Aku nggak suka ada pelajaran ada bahasa Inggris sama matematika. Cuma pas aku lihat kok enak juga ya bahasa. Jadi aku di situ perdalamin bahasa. Awalnya aku suka bahasa Inggris, tapi pas akhir-akhir masa senawiyah aku jadi suka bahasa Arab. Pas masuk SMA lagi, MA gitu, gurunya enak, jadi aku semakin suka gitu. Iya. Nah, pas sudah di perguruan tinggi, aku ya berani Mendalami diri buat itu. ambil bahasa Arab. Itu ya tadi untuk jurusan yang diambil dari S1 sama S2 linear lah ya. Terus kemudian untuk Elo sendiri kan kita tahu juga ya Elo punya bisnis lah. Dengan di usia yang muda seperti ini kita perlu tahu nih strategi bisnis yang Elo punya tuh pasti mau dong di-share ya. Iya, boleh. Share ilmu mau Boleh, dong boleh. gitu. Ya, jadi kita bakal ulik nanti masalah bisnis. Nah, dari Elo sendiri untuk dari S1 itu udah mulai bisnis, terus kemudian lanjut S2 yang sekarang. Gimana Elo ngatur waktu antara bisnis dengan study gitu. Oke, well, how I manage my time. Yes. Oke, gimana aku ngatur waktu ya? Jadi aku ngatur waktunya ya biasa seperti orang pada umumnya karena aku kuliahnya 2 kali dalam sepekan. Aku kuliahnya untuk hanya, S2? iya, aku kuliah S2-nya itu untuk sekarang ya. Aku kuliahnya hari Senin sama Selasa, jadi sisanya itu aku free. Dan itu aku palingan sih ngerjain tugas, belajar kelompok sama teman-temanku. Aku juga ada sering ngisi di kegiatan HMI, sering diundang jadi pemateri. Jadi di samping aku kuliah, aku sering ngisi materi-materi di biasa kayak anak Unra, Mendikma, Win gitu, Muhammadiyah juga iya. Nah, di sisi lain aku juga tetap menjalankan bisnis aku gitu. Jadi gimana caranya tuh Elo biar bisa tuh balance tuh antara bisnis juga akademik gitu. Itu gimana sih? Maksudnya pasti teman-teman juga banyak yang terkendala soal itu kan dalam memanage waktu gitu. Ini banyak yang kayak ya tumpang tindih jadinya gitu. Dan dari Elo sendiri gimana nih Dari untuk aku sendiri memanage ya. itu semua? Kita tuh harus punya waktu. Waktu belajar kita kapan? Waktu kita berusaha kapan? Waktu kita ngerjain ini kapan? Waktu ngerjain itu kapan? Jadi harus balance. Jadi dua-duanya harus jalan. Gimana caranya biar kuliah tetap jalan, bisnis juga lancar. Jadi kita harus pinter-pinter gimana ngolah waktu. Iya, benar sekali. Aku rasa banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Terutama gimana caranya biar bisnis itu bisa berjalan lancar. Salah satu hal yang aku biasa lakukan adalah dengan memanage waktu ya. Manage waktu maksudnya kan aku Senin Selasa kuliah. Biasa hari Sabtu Minggu aku ngisi materi. Nah di 3 hari itu aku biasa kayak kemas-kemasin kopi yang kayak gini. Biasanya kan yang lamanya itu dikemasnya ya. Jadi
semisal aku udah kemas banyak, aku kadang kemas sampai 50 kemasan gitu. Jadi semisal nanti kalau ada yang pesan kopi, aku tinggal nganter-nganter aja. Jadi aku nggak kehabisan waktu buat kemas-kemasnya gitu. Iya, benar itu perlu di timingkan lah ya istilahnya. Terus abis itu kira-kira kalau kita lihat ya siklus atau bagaimana kesehariannya selain lanjut studi S2, kemudian keseharian dalam memanage waktu untuk berbisnis juga gitu. Kira-kira untuk pendanaan untuk lanjut studi ini emang dapat beasiswa kah atau emang dari hasil bisnis ini untuk lanjut S2 atau gimana? Untuk pendanaan kuliah murni biaya sendiri ya, maksudnya tanpa ada beasiswa begitu. Aku nggak mungkin nanti ya ngajuin buat ikut beasiswa atau apa, tapi untuk sekarang belum. Berarti masih ini ya, Masih biaya backingan. sendiri. Terus habis itu untuk kira-kira ada nggak sih, kan sekarang baru S1 udah kelar nih, beberapa tahun lagi S2 nih gitu, udah mulai kan. Kira-kira dalam waktu beberapa tahun ke depan jenjang karir setelah studi S2 gimana gitu? Udah ada kelihatan nggak gitu? Jenjang karir setelah S2 ya udah pasti bakal terjun ke dunia akademik, tapi Iya. tidak lepas juga dengan Dari usaha bisnis. aku ya. Aku rencananya nanti sehabis beres S2. Sorong serah, Oh bukan, belum ada hilal ya. nanti dulu. Iya, jadi nanti beres S2 aku pengen nyari kerja lah ya, kerja yang sesuai dengan ini kuliah aku sekarang gitu ya, di dunia akademisi iya. Jadi dosen di sini ya, balik. Ya amin, doain. Amin. Habis gitu ya aku pengen buka sentral kopi di sini. Karena aku lihat peluang kopi ini banyak kafe di Mataram dan aku banyak sering dapat orderan dari sini. Dari sekitaran Mataram, kafe-kafe di sini sering order kopi di aku, jadi aku mikir gimana nanti setelah S2 aku bisa fokus ke bisnis aku, sama gimana biar tetap jalan di akademik gitu. Wow, Pengen luar buka biasa. kopi center di sini. Untuk produksinya lah ya, di tengah-tengah kota. Di tengah-tengah kota. Oke, kita amin. Amin, Oke guys, doain. kita bakal change topik gitu ya. Gimana nanti kita bakal bahas ini nih. Kopi Sajang Sembalun Lombok. Dibeli dong. Jadi Iya. kita bakal bahas nih nanti proses produksinya gimana, terus strategi Elo dalam memasarkan produk ini seperti apa. Itu yang akan kita bahas sekarang. Boleh. Kalian promosi lah ya. Jadi buat teman-teman yang suka kopi, Iya nih dibeli. pesan dong Kopi Sajang. Iya. Oke, Elo, mengenai bisnis kopi ini ya, strategi dalam mengembangkan bisnis ini sendiri itu dulu seperti apa sih? Idenya dapat dari mana gitu? Kita mulai dari ide ya. Iya, kita mulai dari nol. Oke, aku bener-bener bisnis tuh mulai dari nol. Aku dulu nggak ada basic sama sekali di dunia bisnis. Cuma pas kuliah semester 5 mungkin Pia juga dapat mata kuliah itu. Iya. Jadi pas semester 5 itu aku ada mata kuliah 2 SKS namanya kewirausahaan. Iya, kewirausahaan. Iya, tapi jadi di kita semester waktu itu aku di semester 6 5. atau enggak 7 deh kayaknya. 5. kalau di Kita di prodiku. 5. Oke. Habis itu di mata kuliah kewirausahaan kita disuruh gimana caranya supaya kita bisa berinovasi. Menghasilkan sesuatu yang bisa dijual gitu, yang bisa menghasilkan. Iya. Jadi dari situ aku mikir itu dikasih deadline tugas kalau nggak salah sebulan kita harus mendapatkan sesuatu yang bisa dijual dan gimana kita harus mengatur manajemen keuangannya, benar. manajemen pemasarannya. Jadi dari situ aku mikir jualan apa ya, jualan apa. Nah seminggu sebelum deadline tugas itu aku nyobain buat ini kopi. Kopi yang ini. Waktu itu aku nyobain ngedesain ininya sendiri, aku desain sendiri, habis gitu aku pilih kemasan, kira-kira mana kemasan yang cocok buat kopi. Nah, untuk kopi sendiri, oke saya potong sedikit ya. Untuk kopi sendiri ini emang punyanya siapa, Elo ya? Punyanya Elo atau emang apa gimana gitu dari orang atau gimana untuk kopinya ya. untuk proses Kebetulan orang produksinya? tua punya kebun kopi, lumayan ya. Jadi Jadi itu yang dimanfaatkan. aku manfaatin kebun kopinya orang tua dan aku ngambil kopi di situ terus diolah sendiri, diproduksi sendiri di situ. Oke. Baru aku jual-jualin di sini.
Nah, habis itu strategi yang Elo gunakan, misalkan kan dalam kita ngebangun bisnis baru-baru ya, apalagi UMKM kecil ya, ini bisa dibilang kita mulai dari nol Mulai dari nol, istilahnya. bener. Mulai dari nol banget, jadi banyak pasti kendala Iya. atau masalah nih ketika kita memulai sebuah bisnis. Kira-kira, misalkan dalam membangun sebuah bisnis di awal-awal kan, pasti banyak, ini ada nggak sih yang beli? Pasti kayak sehari 2 hari kita buka, kok belum ada yang beli ya gitu. Nah, cara Elo ngatasi hal itu di awal-awal mulai bisnis atau karir Elo di usaha kopi ini gimana dulu untuk mengatasi hal itu? Yang namanya usaha ya tidak selalu berjalan mulus. Benar. Akan ada saatnya kita berada di titik bawah, akan berada di titik atas. Jadi motivasi kita untuk berwirausaha juga nggak selamanya kencang nih. Iya, Jadi ada waktu-waktu di mana kita kayak udahlah berhenti jualan aja kali ya gitu. Jadi kayak nanti semangat lagi, nanti udah down lagi tuh. Nah, caraku mengatasi itu semua biasa aku obrolin sama teman-temanku, gimana nih aku masih lanjut jualan kopi apa enggak gitu. Lanjut aja, nanggung udah dimulai gitu. Jadi teman-temanku tuh kayak ngasih support gitu. Circle-nya aku kebetulan orang-orang yang berada di atas umuran aku, jadi mereka tetap ngasih support gitu. Positive vibes gitu ya. Jadi positive vibes-nya tuh dari teman-temanku. Terus mereka tuh bantu promosiin. Nah, habis gitu aku biasa cara promosinya itu aku kasih gratis-gratis dulu ke orang. Jadi aku kasih gratis buat tester gitu kan. Aku ngasih tester ke banyak orang, habis gitu biasanya aku ngasih tester 1. Baru besoknya udah masuk tuh biasa kayak 20 kemasan sampai 50 tuh Untuk biasa pesanan. masuk. Iya. Jadi mereka pas udah ngerasain oh ternyata kopinya enak. Kita harus kencengin di promos. Iya, benar. Nggak usah nanggung-nanggung di promosi. Jadi ya udah promosi-promosi aja gitu. Oke, Karena nanti outputnya bakal lebih besar ke kita. benar sekali. Nggak usah takut di promosi sih menurutku. Itu di awal ya. Sama satu lagi hal yang perlu banget kita perhatikan itu adalah skill komunikasinya. Iya, Bagaimana benar kita bisa sekali. mempengaruhi psikologi pembeli. Bagaimana kita bisa meyakinkan dengan produk yang kita punya. Nah, dari Elo sendiri untuk memproduksi sebuah kopi ini itu otodidak atau emang gimana dulu? Untuk belajar kopi Iya, ya. kan secara ini kan banyak macamnya ya. Ada yang Arabica, Powder, Ya, ada Arabica, Robusta, Liberica. Nah, itu cara Elo ngebedain apa emang Elo belajar juga untuk masalah perkopian atau otodidak atau gimana gitu. Oke, waktu kemarin kan sempat kita kuliahnya online kan waktu COVID. Iya, Ya, selama jadi semester 1 pas 2 kuliah 3. online itu aku di situ di rumah terus kan. Jadi aku di rumah dan sering main di kebun. Nah, di kebunku ada beberapa karyawan yang memang benar-benar ahli di bidang kopi. Jadi aku belajar di situ sambil belajar, aku tanya-tanyain. Jadi cara ngebedainnya kopi yang jenis ini dengan yang jenis ini gimana? Dari segi rasa, pengolahan itu aku tanyain semua. Sampai aku pernah belajar nyambungin satu jenis dengan jenis yang lain. Jadi aku belajar stek batangnya itu kayak gimana. Itu sampai aku pelajari ya. Selain itu aku langsung pergi ke memang orang-orang yang peramu kopi di desa itu. Rumahku sama tempat kopi ini agak jauh, sekitaran 20-an menit. Oke. Jadi setiap hari aku pergi ke situ, aku tanyain ke bapak-bapaknya yang jadi karyawan di tempatku. Aku tanyain gimana cara ngolah kopi yang baik. Nah, habis aku tahu ilmunya sedikit-sedikit, benar-benar aku belajar kopi itu learning by doing. Jadi aku belajar sambil jalan, aku cari tahu ilmunya kayak gimana. Habis itu aku nyobain ngolah sendiri. Awalnya aku ngolah sedikit-sedikit, sampai pada akhirnya berani memproduksi banyak. Karena memang waktu itu juga sempat ada kafe yang memesan dalam jumlah banyak. Nah, waktu itu kan sampai ini juga harus tes ini kan, uji lab. Iya. Jadi dari segi kesehatan ini sudah layak. Setelah diuji lab ya aku rasa itu aku udah belajar dengan benar gitu ya. Jadi aku lanjutin pengolahan sendiri. Tadinya aku minta bantuan sama orang. Terus kemudian kalau misalkan dari orang tua sendiri ya, siapa sih yang nggak seneng sih ya? Misalnya kayak dari mereka sendiri nyangka nggak sih gitu? Atau emang kan ini pilihan Elo sendiri ya dalam memulai sebuah bisnis untuk mengembangkan bagaimana lahan dari orang tua gitu. Nah, dari orang tua sendiri tanggapannya seperti apa setelah melihat gimana perkembangan yang terjadi sampai ini saat ini? Gitu. Awalnya orang tuaku tuh ragu gini, kamu mau usaha? Katanya beneran mau usaha? Iya beneran. Awalnya ditanyain emang nggak ganggu kuliahnya nanti, aku bilang it's my choice, ini pilihan aku, jadi resiko kedepannya itu bakal aku tanggung sendiri gimana pun caranya, karena ini udah jadi pilihan aku dan segala resikonya bakal aku tanggung sendiri. Oke. Tapi pada awalnya
orang tua agak ragu gitu karena aku kuliah, takutnya ganggu kuliahku kan. Bener. Tapi aku rasa malah lebih mulus karena aku di dunia pendidikan dan banyak orang di situ yang bisa support aku, banyak ilmu yang bisa aku dapat di situ. Sampai waktu itu pernah ditawarin juga sama dosen di sini ikut masuk di kelas bisnis. Waktu itu di semester 6 itu aku tertarik banget dengan dunia bisnis sampai waktu itu aku ikut kelas bisnis yang online. Waktu itu aku sempat dapat beasiswa Trainer Academy Scholarship namanya. Wow. Ya, jadi aku dapat ilmu wirausaha dari situ. Nah, oke lo, dari tadi kita udah bahas nih bagaimana strategi Elo, terus tanggapan orang tua Elo seperti apa ya, pasti bahagia banget dong dengan pencapaian Elo yang saat ini gitu. Terus kemudian tadi kita udah bahas bagaimana sih Elo mengatasi terus trik marketing Elo seperti apa ketika memulai sebuah bisnis. Nah, dari Elo sendiri perlu dong kita tahu nih untuk bagaimana Elo ngatur sebuah anggaran, pengeluaran, pendapatan itu seperti apa biar stabil gitu. Secara aku sendiri pun dulu sempat buka usaha dulu. Oh gitu. Iya, sempat dulu di masa-masa COVID. Pas masa pandemi sempat aku buka usaha sekitar 1 tahunan. Cuma ya itu karena manage keuangan belum bisa, manage waktu belum bisa, jadi ya udah bentrok gitu. Tapi pas setelah masa COVID selesai, kuliah offline dimulai, aku gulung tikar, Oh gitu. nggak kuat. Jadi, nah tricks dan tips dari Elo sendiri gimana tuh untuk gimana ngatur sebuah anggaran, pendapatan, pengeluaran itu seperti apa biar balance gitu. Gitu. Oke, untuk mengatur keuangan ya. Iya. Mungkin satu hal yang perlu aku ingetin banget ke teman-teman karena sekarang aku lihat kayak kita tuh terlalu mentingin gaya hidup. Iya benar, Jadi lifestyle. aku rasa kita harus balance nih dengan pendapatan kita. Pengeluaran itu harus balance dengan pendapatan kita. Jadi salah satu cara aku untuk manajemen keuangan adalah ketika aku mendapatkan keuntungan dari kopi, uangnya tuh aku nggak ini ya. Maksudnya menggunakan uang tuh seperlunya saja. Aku nggak terlalu di gaya hidup sih ya. Aku bakal beli sesuatu yang benar-benar aku butuhin. Benar-benar. Nah, terus uangnya itu aku tabung-tabung dan aku pakai di usaha aku yang lain. Aku buat jadi modal lagi. Aku punya usaha bukan hanya kopi. Ini kan salah satu usaha aku yang diproduk. Jadi selain usaha kopi ini, aku juga ada layanan. Jadi aku usahanya ada produk, ada layanan. Jasa ya. Iya. Nah, produknya ya ini kopi sama layanannya aku buka camping ground di rumah. Oh, Di rumah aku buka eduwisata kopi. Jadi ketika orang berwisata itu dia bukan hanya berwisata tapi juga bisa mendapatkan pelajaran. Ya belajar tentang kopi ya, perkopian, gimana meramu kopi, meracik itu di kopi dengan tanah baik. yang tanah tempat kopinya si Elo. Oh, Iya, oke. di tanah tempat kopi itu kan lumayan luas. Jadi aku sekitar 30 area itu ditanami rumput untuk camping ground. Dan di situ bisa nginep, bisa ngecamp. Sekalian di situ aku jemur-jemurin kopinya, terus pengolahan kopinya di situ. Jadi Kebetulan bukannya juga eduwisata pariwisata kopi. di sana juga meningkat lah ya. Iya. Ketimbang daerah lain. Oke, itu tadi ya nurunin lifestyle. Lifestyle-nya harus sesuai Diturunin, standar. sesuaiin sama pengeluaran Nggak usah sama terlalu pendapatan. maksain diri. Bener, sesuaiin sama pengeluaran sama pendapatan. Biar nanti nggak tumpang tindih juga tuh. Pengeluarannya segini, tiba-tiba kok gini mana uang kemarin gitu. Iya, jadi harus benar-benar bisa mengatur keuangan karena salah satu hal penting dalam wirausaha itu adalah manajemen pemasaran dan manajemen Iya, keuangannya. benar-benar. Gimana caranya supaya uang kita tuh tetap gitu ya, biar nggak cepet habis. Jadi ya harus kontrol lifestyle-nya kita tuh kayak gimana. Oke. Itu tadi ya untuk strategi atau cara Elo memanage sebuah keuangan itu bagaimana nurunin standar kehidupan lah dengan apa yang menjadi pengeluaran, apa yang menjadi kebutuhan, bagaimana pendapatan itu juga digunakan sesuai kebutuhan yang ada gitu. Nah, kemudian dari Elo sendiri selama berbisnis di usia muda yang saat ini dengan pencapaian yang luar biasa. Apa pelajaran berharga yang Elo dapat? Pelajaran berharga yang saya dapat Iya. ya, karena dalam dunia usaha ini kita akan menemukan banyak sekali orang dan dengan karakter yang beda-beda. Di situ aku belajar bahwa emang benar semua orang adalah guru dan semua tempat adalah sekolah. Iya. Jadi aku belajar banyak hal dari orang-orang yang aku temui. Perjalanan bisnis kopi aku ini nggak selalu muluk-muluk yang kayak lancar. Waktu itu juga aku pernah ditipu orang. Pernah? Iya, pernah. Kena Aku pernah scam ditipu. ternyata.
Terus? Waktu itu aku sempat masuk di organisasi yang memang perkumpulan lah gitu ya, memang untuk kopi. Untuk orang-orang yang meracik kopi, tapi aku nggak mau sebutin namanya Iya, apa. nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh disebutin ya teman-teman, sorry. Habis gitu ada tuh ketuanya di situ. Ketuanya mesen kopi di aku. Iya. Dia bilang kamu ikut di sini, ikut belajar kopi di sini, terus manajemen pemasarannya nanti kita ajarin terus gimana caranya biar produk kamu ini bisa diekspor, bisa sampai Iya, keluar gitu dijangkau kan. lebih luas. Jadi outputnya tuh udah bagus banget lah. Jadi aku percaya sama orangnya. Habis itu dia pesan kopi di aku, barang aku udah kirim, udah dikirimin barangnya udah diterima. Habis itu dia minta nomor rekening aku udah kasih nomor rekening, dia bilang besok dibayar. Terus nggak dibayar, terus dia bilang besok seminggu lagi, sampai sekarang nggak dibayar. Jadi dari situ aku belajar kita nggak usah terlalu cepat percaya dengan orang. Siapapun itu, kita nggak boleh langsung percaya. Iya, benar sekali. Itu pelajaran sih buat Pelajaran siapapun. berharga banget buat kita, apalagi yang di wirausaha, karena itu akan ngaruh banget ke modal kita, Pia. Bener. Soalnya orang tuh bakal kelihatan sifat aslinya kalau udah masalah Keuangan. Iya bener, uang itu memang benar-benar sensitif aku rasa. benar. Jadi kita harus kayak sesuatu yang bisa ngebentengin diri juga nih dari orang, bukan bermaksud buat suuzon atau apa. Jadi Cuman dari perlu situ juga. aku lebih menjaga diri gimana biar nggak bisa percaya 100% langsung sama orang yang belum pernah kita tahu karakter aslinya kayak gimana. Dari situ aku sekarang strategi pemasarannya itu open reseller. Jadi aku punya beberapa reseller. Sekitaran 10-an reseller ya. Aku biasa ngasih harga yang lebih rendah ke reseller, baru dia jual dengan harga yang normal gitu. Oke, mungkin dari teman-teman ini banyak nih mereka yang tertarik dan minat ini untuk dalam sebuah produksi atau pemasaran kopi gitu. Mungkin dari Elo sendiri, kira-kira mungkin dari teman-teman nih yang nonton gitu penasaran nih, iya aku mau dong jadi reseller gitu dari kopi Sajang Lombok Sembalun ini. Nah, gimana kira-kira yang bisa dihubungi gitu atau apa, atau mungkin punya platform sosial media nih untuk produksi sendiri? Aku ada platform sosial media, di situ udah ada produk dan layanan. Bisa kunjungi akun Instagramnya juga. Apa nama akunnya? Namanya Kayangan Camping Ground. Kayangan Camping Ground. Ya, di situ aku biasa nge-share tentang kopi dan layanan yang tadi, yang camping ground. Biasa kalau ada teman-teman yang mau booking, mau camping di tempat aku, biasa DM lewat situ. Oke, jadi guys, untuk teman-teman yang mungkin minat untuk ini kopi Sajang Sembalun Lombok dan camping groundnya, untuk layanan camping ground gitu ya, ketika ke Sembalun nanti bisa hubungi Elo atau bisa DM melalui Kayangan Camping Ground. Kayangan Camping Ground. Di situ udah bisa tuh pesan atau booking tuh untuk jasa kopi Sajang Sembalun Lombok gitu ya. Biasa langsung belajar juga ya. Iya, Bisa langsung belajar benar-benar. pengolahannya kayak gimana. Selain dapat produknya, kita juga bakal ngajarin gimana tahapannya baru bisa sampai seperti ini. Jadi dari awal pemetikan, tahap sortir, penjemuran, itu kita ajarin semua di situ. Oke. Jadi banyak banget pokoknya ilmu yang bakal didapat. Jadi teman-teman pastikan untuk ketika teman-teman ke Sembalun mampir di Kayangan Camping Ground. Kayangan Camping Ground, harus mampir pokoknya. Oke, next time mungkin kalau Pia ada waktu ya ke Sembalun. Iya, nanti bakal bisa mampir. datang ke sini. Kita Iya. belajar banyak hal tentang kopi ya. Benar. Karena kopi ini kurasa kayak sesuatu yang nggak bakal dimakan oleh waktu. Iya. Mengolah kopi juga harus dengan ini energi positif. Biar orang juga yang menikmati juga kayak Iya. sampai ke hati tuh minumnya. Iya. Benar. Oke guys, mungkin itu aja ya yang bisa kami sampaikan. Nah, terakhir mungkin dari Elo sendiri, apa sih kesan atau pesan yang ingin disampaikan buat teman-teman di kalangan anak muda saat ini, mungkin yang baru mulai bisnis, kemudian ngedown, atau mungkin yang teman-teman yang mau lanjut S2 tapi bingung nih gimana gitu. Yuk, kasih kesan-pesan buat Oke. mereka. Buat teman-teman yang baru mulai bisnis ya, bisnis di usia muda, sekitar umur 20-an itu kita sedang produktifnya banget, Pia. Iya. Jadi kita harus benar-benar mengokohkan niat supaya nanti ketika di perjalanan bisnisnya itu ketika ngedown ingat lagi tuh tujuan kita itu apa. Habis gitu kita juga harus, tadi yang aku bilang, harus kontrol diri, jangan terlalu naikkan gaya hidup. Lifestyle. Lifestyle-nya tuh harus sesuai dengan standar apa yang kita punya. Jangan pernah maksain sesuatu yang di luar Kapasitas kemampuan kita. kita. Aku rasa itu sih dua hal yang perlu banget
diinternalisasi dalam diri kita gitu. Terus tadi yang kuliah. Oke, yang kuliah untuk Oke. lanjut studi S2. Untuk lanjut studi ya, untuk lanjut studi, aku rasa ini juga kan pilihan aku ya. Kayak kata orang, lab is apa? Choice. Lab is choice. Jadi there's a choices, kita bisa memilih apa yang kita inginkan untuk mengembangkan diri kita. Jadi aku milih buat tetap di dunia pendidikan, aku lanjut S2, tapi tidak lupa juga dengan usaha yang aku rintis dari S1 gitu. Jadi aku tetap ngejalanin dua-duanya, harus balance gimana caranya biar kuliah aku tetap lancar, terus usaha juga tetap jalan. Nah itu tadi ya untuk kesan dan pesannya dari buat teman-teman yang nonton, ya gimana cara kita di usia muda ini seproduktif-produktifnya kita, bagaimana kita bisa ngatur waktu tuh, bagaimana di akademik jalan, kemudian di bisnis juga jalan, terus kemudian bagaimana tadi seperti yang kita dapat pelajaran dari Elo sendiri gitu, gimana kalau kita memulai sebuah apapun itu, gak usah terlalu percaya banget sama orang gitu. Harus bisa kontrol diri. Kontrol diri juga gitu, nggak semua hal orang perlu tahu, nggak semua hal orang ikut campur gitu. Kayak ada batasan lah, boundariesnya kita bangun lah dari sekarang gitu. Gimana orang-orang juga nggak terlalu yang kayak nge-expose diri kita juga gitu. Jadi ya perlu diketahui lah buat teman-teman lah dimanapun ya. Jadi jangan terlalu percayalah sama orang. Kita nggak tahu niat mereka seperti apa. Ya pokoknya itu deh. Terus terakhir trik dan tips marketing dari Elo sendiri yang paling menarik sih tadi, bagaimana ketika kita memulai sebuah bisnis di awal-awal ya, maksudnya dari UMKM yang masih kecil lah istilahnya, dari nol, bagaimana teman-teman memulai itu untuk promosi yang lebih giat lagi. Harus giatin promosinya, kencengin di promosi. Kenceng di promosi sama komunikasi sih yang aku tangkap dari apa yang Elo sampaikan tadi. Jadi komunikasi juga perlu banget buat teman-teman yang baru banget turun atau terjun dalam bisnis. Benar. Jadi itu aja ada mungkin dari teman-teman yang bisa kita sampaikan. Sekiranya nih ada salah-salah kata yang kami ucapkan secara sengaja, mohon sekiranya dimaafkan secara lapang dada. Dan ambil manfaatnya. Semoga apa yang kita sampaikan juga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Next time kita bakal ketemu lagi, mungkin bareng Elo lagi di beberapa kegiatan. Boleh. Mau nggak? Boleh. Oke. Oke, next time kita bakal ketemu lagi guys di beberapa segmen selanjutnya. Jadi nonton terus dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini. Jangan lupa juga untuk share sebanyak-banyaknya. Sekiranya itu saja dari kami sampaikan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.